رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لكم الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم
Pertama saya mau menyampaikan permintaan maaf dari guru kita bersama yang putih, tampan dan ganteng, Al-Habib Rifki Ali Terus. Beliau nggak bisa datang seperti mana kita ketahui kecuali dua hal: perintah guru dan perintah orang tua. Beliau mendapatkan perintah untuk mempersiapkan keberangkatan umroh yang diadakan oleh Jalsatul Juhnain Majelis Rasulullah SAW Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah yang ikut sebanyak 450 lebih atau 500 kurang lebih. Jadi beliau mempersiapkan segala sesuatunya di daerah Jakarta dan sekitarnya, dan beliau tidak bisa datang hadir di tempat kita di malam hari ini. Beliau sampaikan dua hal. Hai Muhammad, tolong sampaikan permintaan agar Allah mengabulkan doa orang tersebut. Betul tidak?
Betul atau betul? Berarti ketika orang yang mengucapkan amin, maka Allah akan mengutus malaikat akan menjawab perkataan orang tersebut dengan ucapan amin walaka mithluh, sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad SAW, yang mana kata malaikat, amin, semoga Allah pun mengabulkan yang engkau doakan seperti itu kau pun akan mendapatkannya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini mudah-mudahan warga nih daerah Abid dan sekitarnya pulang dari majelis ini besok Allah kasih rezeki mobil satu orang satu. Macet-macet loh adek. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang sangat banyak, berkah, halal, bermanfaat, sehingga kita bisa melaksanakan haji dan umrah, dan Allah jadikan haji tersebut haji yang mabrur, wa sa'i masykur, wa tijaratan lan tabur, wa dzamban maghfur, wa umrah maqbul, wa ziyaratul rasul setiap tahun insya. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa aqadana min dhulmati jahli wa tajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Habiballah labbaik ya Nabina Muhammad Habibina Muhammad Qulubina Muhammad Qurratu a'yunina Muhammad. Nih yang sebelah kiri nih, Bu, woi, medit banget sih yang teriak amin. Nih yang ngucapin amin pelit nih kalau yang ngucapin sholawat kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi itu orang pelit. Bukan kata saya, sekarang kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasulullah, orang yang pelit, orang yang medit, orang yang koret, orang yang bakhil itu ketika namaku terdengar di telinga mereka tapi mereka diam. Sallu ala Nabi Muhammad. Syafi'ana fid dunya fil barzakh wa fil yaumil qiyamah. Habibi wa habibukum Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurikas sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormatin para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para pengurus NU beserta jajarannya. Yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah yang hadir bersama kita Kiai Haji Ahmad Dainuri, Kiai Haji Abdul Basit, Kiai Haji Adha Nawawi. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Para aparatur pemerintah, kubu kita alhamdulillah hadir, kadus dan beserta jajarannya, dan juga pengurus masjid beserta jajarannya. Yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah memuliakan mereka semua di dunia dan di yaumul qiyamah. Para panitia, para donatur,
dan seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, hadirin hadirat, semoga Allah memuliakan antum semua di dunia dan di yaumul qiyamah, mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam hari ini dalam dua acara momen besar dalam Islam. Momen pertama, momen Isra wal Mi'raj yang sudah pelaksana 14 abad tahun lebih, yang dimana menjadi momentum dan diperingatkan dan menjadi tolak setiap negeri bahwa mereka mengenal salat dari peringatan Isra wal Mi'raj. Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berumur 1 abad, yang mana menjadi tolak ukur juga bagi setiap negara-negara lain bahwa di Indonesia terdapat satu wadah, satu organisasi yang menjadi perkumpulan terhubungnya setiap para alim ulama, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh mancanegara. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita, baginda kita, kanjeng Nabi kita, Nabina Muhammad. Nih saya doakan yang ngobrol mudah-mudahan pulang dari majelis ini giginya bengkak. Lagian ngobrol, gua kasih mic bentar nih. Bu, nih semua dah, karena kebanyakan bapak juga banyak di jamaah. Saya mau nanya dulu, nih kita duduk di tempat ini tujuannya pengen dapat apa? Pengen dapat berkah atau berkat? Berkah atau berkat? Berkah atau berkat? Kalau saya pribadi Bu, maaf Bapak, maaf, saya pengen dapat berkah dan berkat. Saya mah mau dua-duanya, mau dapat berkah atau berkat. Muhammad Fatim. Tapi dikatakan ada yang menghilangkan keberkahan di dalam majelis. Pulang bawa berkat, iya. Boleh dipulang bawa berkat. Wah, habis acara di mana? Di masjid tadi ngadain acara haflah dan warga setempat mengadakan Isra wal Mi'raj dan juga mengadakan haflah NU. Berkatnya apa nih? Berkatnya, tapi dia pulang tidak membawakan berkah. Kenapa begitu Habib? Ulama mengatakan 3 perkara yang menghilangkan berkah di dalam majelis. Mau nggak? Mau kasih tahu nggak? Mau dengerin dan diamalin? Mau kagak? Giliran duit aja pada mau, berkah aja. Allah, alhamdulillah. Dikatakan 3 perkara yang menghilangkan berkah. Yang pertama, yatakallam, dia ngobrol, ngomong. Ya, nggak laki-laki, nggak perempuan. Ini yang saya dapatkan, maaf, tahaddutsun binikmah ketika saya belajar menuntut ilmu. Yang pertama, dia ngobrol ketika kiai atau ulama atau habaib memberikan nasihat atau tausiah. Kalau tuh orang ngobrol, maka keberkahan di majelisnya dia tidak akan mendapatkan atau berkurang dari seharusnya dia mendapatkan keberkahan yang sangat banyak. Yang pertama, ngobrol.
Tapi saya jelaskan lagi, saya bukan memberikan nasihat atau tausiah atau ceramah, bukan. Para ulama kita ini yang duduk di hadapan kita ini, mereka yang lebih berhak memberikan nasihat kepada kita. Lalu Habib mau ngapain? Saya mau ngedongeng. Ngedongeng apa Habib? Perjalanan Isra wal Mi'raj. Ini yang pertama, apa yang ngobrol. Yang kedua, yasqul nafsuhu bima la ya'ni. Nyibukin dirinya dengan perkara yang enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Contohnya Pak Habib, atau buka handphone, buka kamera, tapi kamera ini bikin selfie. Ya, itu yang kedua, melakukan perbuatan atau menyibukkan dirinya di dalam perkara yang nggak ada manfaatnya. Di antara lainnya apa? Ngeganyem. Tahu ngeganyem? Gurunya ceramah, gurunya ngasih nasihat, gurunya kayaknya memberikan pencerahan, dia ini ganyong. Pokoknya nggak habis tuh mulutnya, habis tuh berkat yang punya orang disambar dipindahin. Ini dua perkara ini diantaranya kata ulama yang menghilangkan keberkahan di dalam majelis ilmu. Yang ketiga nih yang paling berat, padahal paling sempurna, paling bagus dari yang pertama dan yang kedua. Dan ini pun merupakan ibadah bagi setiap orang muslim. Apa itu Habib? Zikrullah. Subhanallah, 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 subhanallah. Nih gurunya lagi memberikan nasihat atau ceramah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan manusia di dalam dirinya atau di dalam iman, di dalam hatinya mereka itu dua iman, dua hati. Allah tidak akan menciptakan mereka itu dua hati di dalam dirinya. Ketika mereka belajar, duduk mendengarkan nasihat, dengarkan. Ketika saya belajar, maaf, tahadutsun bin ni'mah. Saya belajar di negeri Hadramaut Trim, tempat kami. Saya waktu itu baru permula nyampe di kota Trim. Saya dengarkan nasihat di Rohan, guru mulia kami. Saat itu orang samping saya orang Arab. Dibilang dia ngejawil, terah tasbihak apa fijebe. Taruh tasbih inti di dalam kantong inti. Al-an wajib terus. Sekarang ini waktunya belajar, bukan waktunya tasbih. Saya taruh karena saya orang Indonesia, malu kalau udah ditegur begitu nggak enak. Ketika saya masuk ke cabang di Mokala, saya lagi baca tasbih di dalam majelis saya, di dalam turus saya, di dalam halakoh. Guru saya ambil tasbih, dikantongin itu tasbih, nggak dibalikin sampai saat ini. Guru saya mengatakan, Muhammad, waktunya belajar, bukan waktunya berzikir kepada Allah. Nih, tiga perkara yang menghilangkan keberkahan di dalam majelis ilmu. Ya kalau masih mau ngobrol juga sih mah terserah. Tapi kan tadi saya udah bilang yang ngobrol saya doakan giginya bengkak. Bu, gigi yang bengkak. Ya, bodoh amat nggak bisa makan. Lagi ya. Nih kita tujuannya mau mendapatkan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Nah, di malam hari ini kita memperingatkan dua perkara yang mulia.
Pertama, acara Isra wal Mi'raj yang Allah jelaskan di dalam ayat Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Para alim ulama menjelaskan kalau sudah di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat tasbih, maka perkara tersebut menjadi perkara yang mulia, perkara yang agung. Kenapa? Karena Allah memuliakan ayat tersebut dengan memulai dengan kalimatnya, mensucikan namanya, mengagungkan namanya, dan biar orang paham. Kenapa? Karena perjalanan Isra wal Mi'raj ini hingga saat ini ada orang yang mengataskan nama agamanya Islam, tapi dia nggak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Di sini Allah menjelaskan subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak percaya, tidak yakin, bahkan menolak, maka Allah tidak butuh akan mereka. Kenapa? Karena Allah sudah mensucikan dirinya terlebih dahulu. Jadi kalau orang nggak butuh, silakan. Mereka nggak percaya dengan perjalanan ini, silakan. Subhanalladzi asra, yang memberangkatkan. Siapa? Allah. Memberangkatkan siapa? Nabi Muhammad. Sekitar berapa tahun yang lalu saya masih duduk di Jakarta, pindah ke Kuningan baru 1,5 tahun. Berapa tahun yang lalu waktu saya masih di Jakarta, saya ketemu sama orang anak muda yang mana mereka mendapatkan perkataan ini dari guru mereka yang liberal. Mereka mengatakan apa? Perjalanan Isra wal Mi'raj itu satu perjalanan yang nggak bisa diukur dengan otak. Itu perjalanan bullshit, kata orang Ampitnya. Tahu bullshit, Bu? Tahu? Itu kalau bahasa orang Palembangnya gelekar betok. Perjalanan yang nggak mungkin bisa terjadi, impossible. Makanya jangan terlalu percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Berapa orang tersebut mengadukan kepada saya. Lalu apa yang saya katakan kepada mereka? Yakinlah bahwa kalimat yang mereka ucapkan ini telah disucikan oleh Allah, dan Allah tidak membutuhkan mereka-mereka yang tidak percaya dengan perjalanan ini. Ada lagi yang mengatakan khilaf ulama sih, subhanalladzi asra bi'abdihi. Perjalanan ini secara ruh, ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan dengan jasad dan rohnya. Ini khilaf ulama, tidak kita pedulikan. Tapi kalau sudah ada orang Islam yang tidak percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj, hati-hati. 144 Hijriah. Kita bersyukur di Indonesia para alim ulama kita masih mempertahankan makna yang hakiki, makna yang konkret, makna yang sahih yang harus dipahami oleh setiap orang yang beragama Islam, yang mana asasnya mereka Nahdlatul Ulama adalah menghubungkan, mempertemukan seluruh ulama yang mana mereka bermazhab arba'ah dan mereka berthariqah. Sarigahnya mereka, jalannya mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada ulama-ulama yang masih mempertahankan syariat Islam secara utuh dan suci dan bersih dari kotoran-kotoran yang menyelimpang untuk mengajarkan orang biar jauh dari Allah dan jauh dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau di Indonesia mah banyak-banyak bersyukur, Ibu. Di Turki, saya duduk beberapa hari yang lalu dengan orang Turki. Keturunan Turki tinggal di Jerman. Dia nikah dengan ibu angkat saya di Jakarta. Dia mengatakan, hai Muhammad, kalau di negeri Turki itu sekarang ada imam perempuan. Imamnya perempuan. Lalu juga ada dua kabilah, Islam
yang satu Islamnya politik, yang satu Islamnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam yang politik dia harus ikut apa kata pemerintah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka yang menjaga kesucian, kemurnian dari agama Islam yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka sampai kepada tabi'in, ke tabi'in dari tabi'in sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Makanya pentingnya Isra wal Mi'raj ini, nih peringatan ini bukan hanya penting buat anak kita, Bu. Orang coba tanyain anak kita Isra wal Mi'raj itu apa, tahu nggak mereka? Dia taunya perjalanan doang, perjalanan Nabi Muhammad. Kemana mereka nggak tahu, pasti Sidratul Muntaha, bahkan mereka nggak akan hafal. Tapi coba ibu tanyakan game, tanyakan permainan game yang ada di handphone mereka, mereka bakal tahu. ML, tahu? Ibu tahu ML? Tahu ML? Nggak tahu? Tanyain sama anak ibu apa ML, kalau game apa bilangnya? FF, tanyain Bu. Tahu nggak ibu FF apaan? PUBG, tahu PUBG ibu? Tahu? Nggak tahu, tanya sama anak ibu, pada hafal namanya semua. Tapi kalau perjalanan Isra wal Mi'raj mereka nggak bakal tahu. Nah, inilah dasar ulama kita untuk mengenalkan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj. Diadakan Isra wal Mi'raj, diperingatin Isra wal Mi'raj se-Indonesia, bahkan seluruh negeri dari mana orang Islam tersebut ada, mereka akan memperjalankan atau memperingati perjalanan Isra wal Mi'raj. Untuk apa? Mengenang kembali sejarah Isra wal Mi'raj. Orang Islam sekarang, Bu, coba tanyain, kenapa Nabi diberangkatkan? Tanya sama diri kita, tahu nggak sejarahnya kenapa Nabi Muhammad diberangkatkan? Lupa Habib. Kenapa? Karena perjalanan saat itu Nabi Muhammad mendapatkan kesedihan yang sangat hebat. Singkat cerita, ditinggal oleh Hubabah Khadijah, istri tercinta. Bu, gimana nggak sedih? Tahu Hubabah Khadijah, Bu? Tahu? Tahu Hubabah Khadijah? Nggak tahu. Makanya baca buku, belajar. Ntar kalau dibilang tahu kenalan di mana Habib. Tahu sejarahnya? Alhamdulillah. Gimana nggak sedih, Bu? Coba ibu bayangin. Hubabah Khadijah seorang wanita yang paling kaya raya, wanita terhormat, diseganin oleh setiap para laki-laki di orang-orang Arab terdahulu, dan terkenal kekayaannya di mana-mana, usahanya di mana-mana. Ketika nikah dengan Nabi Muhammad, Hubabah Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Selama 28 tahun hidup dengan Nabi Muhammad. Selama 28 tahun hartanya yang jumlahnya miliaran, yang jumlahnya puluhan miliar, yang jumlahnya dikatakan ratusan miliar, habis buat perjuangan kekasihnya, suaminya, nabinya, Nabi Muhammad. Gimana nggak sedih? Ini boro-boro ya, Bu, ya. Laki kalau ngambil emas kita diapain? Cerin. Bu, kalau laki ngambil emas kita diapain? Hah? Teriakin maling, Bu. Lihat Nabi yang saat itu bukan nggak punya apa-apa, Nabi Muhammad. Siapa bilang Nabi Muhammad nggak punya apa-apa? Tapi lihat pengorbanan Hubabah Khadijah buat agama Islam hingga saat ini. Lihat perjuangan Hubabah Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali diintimidasi, dihina, dicaci maki, lihat perjalanan yang wanita bisa melindungi, memberikan kenyamanan, memberikan semangat adalah istrinya, Hubabah Khadijah. Bahkan hartanya habis untuk perjuangan. Gimana nggak sedih? Lalu di tahun itu juga wafatlah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah setelah ketiga orangnya,
Pertama abahnya Sayyidina Abdullah yang telah wafat lebih dahulu sebelum Nabi lahir, lalu kakeknya, lalu pamannya. Ini paman yang ketiga adalah orang yang paling melindungi Nabi Muhammad dari setiap gangguan orang-orang kafir Quraisy. Kalau ada yang ganggu Nabi Muhammad, Abu Thalib yang paling pertama maju. Kalau ada yang mengganggu Nabi Muhammad, mau menyakitin Nabi Abu Thalib yang akan Sayyidina Abu Thalib yang akan menjadikan tameng tubuhnya. Dan Abu Thalib disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika Hubabah Khadijah meninggal, Sayyidatuna Abu Thalib meninggal, maka Nabi Muhammad makin dicar-car dengan cacian makian dan hinaan, baik gangguan fisik dan serta lainnya, sehingga Nabi Muhammad punya keinginan untuk pindah ke negeri Thaqif, bukan pindah, dakwah ke negeri Thaqif yang saat itu jauhnya sekitar 100 km. 100 km, bayangin Bu, jalan Nabi dari kota Madinah ke kota Thaqif, berharapnya agar bisa membawakan kebaikan, menyebarkan Islam ke negeri tersebut. Tapi apa yang terjadi di negeri tersebut? Nabi Muhammad dilemparkan dengan batu, dihina, dicaci maki. Akhirnya dengan keteguhan Nabi Muhammad, kesabaran Nabi Muhammad, dan tawakalnya Nabi Muhammad, dan pasrahnya kepada Nabi Muhammad kepada Allah, yang menyebabkan itulah Nabi Muhammad. Apa gitu, tutup aja, udah jam 11. Besok saya harus ke Majalengka. Hah? Mana aja dari tadi. Singkat lagi, setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan hadiah dari Allah. Kenapa Nabi Muhammad mendapatkan hadiah Isra wal Mi'raj? Karena Nabi Muhammad tetap bersandar kepada Allah walaupun berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam musibah, berbagai macam penderitaan. Nabi Muhammad tidak pernah lepas daripada Allah. Tidak pernah lepas daripada Allah. Inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang besar. Ini maaf, kita ini kadang-kadang dapat musibah kecil, ya Allah, udah berlebihan. Apalagi anak muda zaman sekarang, kalau cintanya ditolak dukun, mulutnya berkomat. Coba baca nih gimana? Pikir pilih pijan teruman terus juga datang bisa sentel sapa Arab satu dulu cari kulungan dan Arab dua beling atau booking yang penting baik. Tuh. Tapi lihat Nabi Muhammad. Orang sekarang ini kalau dapat musibah bahkan karena kelaparan pun mereka bisa menjual agama mereka. Dengan kelaparan mereka bisa meninggalkan Islam. Berapa tahun yang lalu saya mendengarkan tausiah dari guru kami Kiai Haji Abdullah Dimyati. Beliau mengatakan ada satu kota, wilayahnya wilayah Jawa. Beliau mengatakan ada satu wilayah yang berani mengeluarkan atau keluar dari agama Islam dan menjualnya dengan satu kardus kotak mie dan hanya dengan pakaian-pakaian bekas. Mereka tidak bergantung kepada Allah. Mereka tidak kembali kepada Allah. Mereka tidak ingat siapa yang menciptakan mereka dan tujuan mereka diciptakan. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa Singkat cerita, kembali lagi kita. Karena keteguhan Nabi Muhammad, tawakalnya, pasrahnya, rujuknya ilallah, Nabi Muhammad mendapatkan hadiah Isra wal. Singkat cerita, di kota Mekah 10 tahun, pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Lalu diberikanlah perjalanan dari kota Makkah ke Palestina atau Masjidil Aqsa. Singkat cerita,
Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan tersebut, melewati beberapa tempat dan sholat di beberapa tempat tersebut, sampailah ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa pun Nabi Muhammad disambut. Hadiah yang pertama disambut oleh siapa? Oleh seluruh Nabi dan Rasul. Disambut dengan sekian banyaknya para anbiya. Untuk apa? Untuk menjadi imam, dan diperintahkan oleh Allah untuk menjadi imam dan makmumnya para anbiya. Ini hadiah yang kecil yang pertama. Hadiah yang besar apa setelahnya? Nabi Muhammad diberangkatkan Mi'raj. Dari kota mana? Dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Langit pertama ketemu, langit kedua ketemu, langit ketiga dibuka, langit keempat dibuka, langit kelima kebuka, langit keenam kebuka, langit ketujuh dibuka. Sampai dari situ sampailah ke Sidratul Muntaha. Sebelum masuk ke cahaya yang paling agung, pertemuan yang paling indah, Jibril berkata, "Ya Muhammad, silakan kau duluan jalan masuk. Cukup sampai sini batasku untuk menemani engkau, wahai Muhammad." Kenapa Jibril? Kalau aku lewat batas cahaya ini, maka aku nih Jibril pimpinan dari para malaikat, pimpinan dari seluruh malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Aku bakal hancur, kata Jibril. Kata Rasulullah, apa yang dikatakan? Wahai Jibril, apakah engkau akan meninggalkan kekasih dari kekasihmu? Bukan begitu ya Rasulullah. Tapi jika aku melewati batas ini, maka aku akan terbakar dan hancur. Tapi kalau engkau sudah ditunggu oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh. Alhamdulillah. Singkat cerita lagi, ketemu kepada Allah. Nabi Muhammad ketemu kepada Allah sampai dengan zatnya Allah, memandang secara langsung, berbicara secara langsung, mendengar secara langsung. Ketika saat itulah Nabi Muhammad mengucapkan salam penghormatan kepada Allah. Tahu tidak salam penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah apa? Tahu tidak? Bu, tahu tidak salam penghormatan Nabi Muhammad? Nih, tong. Lo tahu tidak salam penghormatan Nabi Muhammad kepada Allah saat itu? Thayyibah. Salam penghormatan yang terucap dari lisan Nabi Muhammad 14 abad tahun yang lalu hingga saat ini, hingga nanti di yaumul qiyamah, hingga akhir kiamat datang nih, kiamat datang, maka di saat itu lisan tersebut, ucapan tersebut akan selalu dikenang. Apa dibalas oleh Allah? Allah membalasnya dengan ucapan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nabiyyu. Salam sejahtera untukmu, wahai Muhammad. Salam keselamatan untukmu, wahai Muhammad. Tapi lihat, Bu, jamaah, oi jamaah, dengerin, coba bayangin, yang disiksa siapa? Nabi Muhammad. Yang dihina siapa? Nabi Muhammad. Yang diintimidasi siapa? Nabi Muhammad. Yang mendapat gangguan fisik siapa? Nabi Muhammad. Yang mendapatkan cobaan siapa? Nabi Muhammad. Yang mendapatkan lemparan batu siapa? Nabi Muhammad. Yang hampir dikeroyokin siapa? Nabi Muhammad. Tapi lihat, ketika Nabi Muhammad mendapatkan itu semua, lalu Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Pernah tidak Nabi Muhammad lupa kepada umatnya? Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad? Setelah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, apa ucapan Nabi Muhammad? Assalamu alai. Kenapa harus alaina? Saya mau bertanya dulu nih sebelum saya teruskan, kenapa Rasulullah harus menjawab assalamu alaina? Kalau wa ala ibadillahi sholihin,
dan juga hamba-hambaku atau hamba-hambamu ya Allah, orang-orang soleh. Naam, mereka orang-orang yang soleh, mereka orang yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Naam, mereka mendapatkan berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi kenapa Nabi Muhammad mengucapkan assalamu alaina? Alaina ini atas kami jamak. Kenapa harus atas kami? Padahal tahu umatnya meninggalkan Nabi Muhammad, tahu umatnya saling mencaci maki satu sama lain, tahu umatnya kalau mereka ada yang membenci ahlul bait Nabi Muhammad, tahu kalau ada yang lain umatnya meremehkan para alim ulama, tahu kalau umatnya banyak yang meninggalkannya, tahu umatnya banyak yang bermaksiat kepadanya, tahu umatnya banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu, tahu umatnya banyak yang meninggalkan puasa Ramadan, tahu umatnya banyak yang berbohong, banyak yang saling menyakitin satu sama lain, mengapas hak orang lain, menghina orang lain, merecehkan orang lain, menggunjing orang lain. Tahu umatnya seperti itu. Siapa mereka umatnya Nabi Muhammad? Saya mau bertanya kepada jamaah, siapa mereka? Siapa mereka? Kita bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Kita bukan. Termasuk tidak? Termasuk tidak? Kalau kita termasuk ke dalam kalimat assalamu alaina, maka renungin wahai ikhwani, renungin apa yang harus kita renungin. Coba ini bayangin, yang disakitin Nabi, yang dihina Nabi, yang disakitin, yang diganggu Nabi dengan berbagai macam cobaan, ujian, itu kan Nabi. Kenapa Nabi harus ingat kepada kita? Lalu kenapa kita mau meninggalkan Nabi Muhammad? Kenapa kita harus keluar dari thariqah Nabi Muhammad? Bukankah kita orang yang akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad? Bukankah kita yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad? Bukankah kita yang mengharapkan masuk Muhammad? Ini yang sering terjadi di depan kita. Benar tidak? Benar tidak? Lalu kenapa kita harus mau menjatuhkan diri kita lalu meninggalkan syariat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat 5 waktu, betul tidak? Yang mengerjakan salat 5 waktu itu seperti pahala salat 50 waktu, betul tidak? Nabi Muhammad turun ke permukaan bumi, balik lagi ke kota Makkah, lalu memberikan kabar kepada sahabatnya, sahabat orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah, sampai menertawakan Nabi Muhammad, sampai berani menantang Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kalau engkau benar-benar pernah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Ini Nabi Muhammad nggak pernah ke Masjidil Aqsa sebelumnya. Dipanggil orang yang ahli dalam Masjidil Aqsa, dipanggil orang kafir Quraisy yang mengenal sudut, tiap-tiap sudut di dalam Masjidil Aqsa. Coba, pengen dihinakan Nabi Muhammad, pengen dihancurkan nama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Coba engkau tanya kepada Nabi Muhammad, berapa jumlah tiang-tiang di dalam Masjidil Aqsa? Berapa jumlah pintu di dalam Masjidil Aqsa? Berapa jumlah jendela di dalam Masjidil Aqsa? Satu helai rambut. Ibu maaf, datang kemarin berkaca nggak? Berkaca nggak? Berdandan nggak? Kenapa giliran sholat asal mau kita aja? Padahal satu helai rambut yang kelihatan, ibu, satu helai rambut yang sedikit nyongol bisa dilihat, itu menyebabkan sholat kita nggak diterima. Tuh, maaf, ini hukum fikih dan saya punya prinsip di dalam diri saya. Saya bersumpah dengan nama Allah, prinsip saya ini saya bawa sampai di yaumul qiyamah. Apa itu Habib?
Saya tidak ingin orang yang hadir di majelis ini di malam hari ini dimanapun saya berdiri di panggungnya Nabi Muhammad, mereka berada di dalam nerakanya Allah karena tidak mendapatkan ilmu atau mereka tidak mendengar ilmu tersebut yang saya sampaikan. Saya hanya berharap kepada Allah setiap orang yang duduk di tempat ini dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Itu harapan saya. Yang mau menerima dongeng saya, alhamdulillah. Kalaupun nggak mau menerima dongeng saya pun nggak masalah bagi saya. Saya telah menyampaikan balang itu risalah min jiddi Nabi Muhammad wa qala sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Dan saya telah menyampaikan satu kalimat, satu ayat, satu ilmu, satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada mereka yang mencintaiku, walaupun satu ayat. Dan saya telah sampaikan hal itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya kita ini ngerasa berat beban di dalam 11 saya ya nih kalau saya terusin masih panjang. Ini hari udah jam 11 lewat 10. Saya tadi naik panggung jam 11, jam 10 lewat seperempat. Tinggal 5 menit lagi. Ini orang ibu-ibu udah pada bubar ke sebagian. Kemalaman, saya nih tausiah kemalaman. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh guru saya, almarhum Sultan Al-Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, rahimahullah rahmatul abrar. Beliau mengatakan kepada kami, ya jamaah, beliau mengatakan, jangan jadikan sholat itu kewajiban di dalam diri kalian. Coba jadikan sholat ini sebagai undangan dari kekasih kalian. Coba sekali-sekali kalian dengarkan azan, lalu kalian berkata, ya Allah, nih azan yang memanggilku. Siapa yang memanggil? Allah. Coba sekali, karena kalau kita punya handphone, kalau yang nelpon itu bebek, atau yang nelpon Pak Bu, atau yang nelpon Kiai, itu langsung kita angkat nggak? Atau orang yang kita sayangin, pasti kita langsung angkat. Duduk depan TV, kalau suara azan di TV itu dimatiin nggak TV-nya? Dimatiin. Berapa orang yang enggak, selebihnya kemana? Dimatiin TV-nya. Kenapa? Sudah azan. Lalu apa gunanya azan? Sebagai tanda doa bahwa dapat perintahnya sholat, atau apa? Kata almarhum Habib Munzir, jadikan sholat undangan azan itu sebagai undangan lamaran dari kekasihmu Allah, yang mengasih baju, yang mengasih tempat, yang ngasih rumah, yang ngasih rezeki, yang ngasih kasihku Allah. Kalau Pak Bu manggil, Pak langsung datang ya ke mana? Ke balai desa. Oh siap. Kenapa? Karena bakal dapat kucuran dana dari Pak Bu. Betul tidak? Maaf, Pak Bu dapat bansos kemarin. Dapat di sini wilayah sini dapat bansos. Alhamdulillah. Penuh nggak Pak Bu? Penuh. Kalau nggak dapat diapain Pak Bu? Tuh. Pak Bu kok saya nggak dapat? Bansos kita datang. Padahal Allah manggil kita 5 waktu. Cuman sholat doang 5 menit. Coba bayangin, Bu, asik nggak? Kalau kita kenal kekasih kita, teleponan. Kata Rasulullah, orang di dalam salat itu Allah berfirman, "Qasamtu baina 'abdi shalah, qasamtu fi shalah baina 'abdi wa baini wa baina 'abdi nisfain." Di dalam salat aku membagi 2 perkara, percakapanku dengan hambaku. Dibagi oleh Allah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hambaku memuji. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku mengulang pujiannya kepada
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hambaku mengagungkanku, memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hada, ini antara aku dengan hambaku. Wali abdi masal, wahai hambaku, minta apa yang kau inginkan. Ini yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata Allah? Ini untuk hambaku. Dan hambaku apa yang kau inginkan. Kalau kita memahami ayat ini, di dalam salat kita nggak bakal ngomongin kagak-kagak. Kenapa? Karena kita sedang bercakap dengan Allah yang memberikan yang memberikan ruh, yang memberikan sen, yang memberikan ruh, yang memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Allah. Makanya orang bisa bahagia kalau di dalam dirinya ada Allah. Kalau dia tahu yang menciptakan dirinya dan yang memberikan ini semua Allah, dia akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Hadirin hadirat rahimahullah. Ayo mulai sekarang nih pulang ke rumah, benahin sholat kita sedikit demi sedikit. Habib, kalau yang dulu gimana? Kan saya kan nggak tahu. Setahu saya mukena itu boleh sampai mana aja, yang penting sampai sini Habib. Dogo. Kata ulama, maafin, saya harus jelasin masalah hukum fikih. Maafin, tanya ulama, kalau seandainya ada utang fardu, utang sholat fardu, boleh nggak Habib saya sholat sunnah? Kata ulama, jangankan sholat sunnah, ntar sholat sunnah, kerjakan utang dulu, bayar utang fardu. Kalau engkau sanggup setelah engkau membayar utang fardu, engkau boleh sholat sunnah. Bahkan dalam hukum mazhab Imam Syafi'i, maaf biar kita tahu kewajiban kita seorang hamba. Jangan mau ini makan aja, minta Allah, ya Allah rezeki yang banyak, nih utang banyak, nih sawah rusak, nih laku nggak laku, nih begini. Jangan giliran kita segala sesuatu kita nuntut kepada Allah, tapi giliran Allah memberikan kewajiban kepada kita terus kita tinggalkan dan tidak kita mau bayar utangnya. Enggak, kata Allah bayar. Kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i wajib qada selamanya. Selama seumur hidup kita sholat, meninggalkan sholat, selama itu engkau harus sholat, menghabiskan waktu engkau sholat fauran, kata ulama. Tapi Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mengajarkan boleh qada kapan? Engkau habis sholat berjamaah atau kau sholat sendirian. Habis sholat zuhur, qada sholat zuhur satu kali. Habis sholat asar, qada satu sholat asar satu kali. Hadirin, orang yang meninggalkan sholat wallahi rugi dunia dan akhirat. 10 perkara dia akan rugi, kata ulama di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerugiannya ada 9 dikatakan oleh ulama. 3 di sebelum dia mati. Di dunia nih orang meninggalkan sholat 3 sebelum dia mati, 3 dia pas mati. Semua nih. Jadi jangan anggap remeh sholat. Mau jam berapa pun sholat. Habib saya subuhnya jam 10 sholat. Habib saya subuhnya jam 11. Lo mau jam 2 malam juga lo bangun tidur nih. Tidur jam 3 malam. Ya lah, bangun-bangun jam 2 malam. Gak apa-apa sholat. Terus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sholat. Enggak. Maaf, saya berapa tahun yang lalu ini saya dapatin di tengah-tengah desa. Undangan saya satu waktu ada orang bertanya, Habib, saya ini selama ini taunya kalau sudah azan habis, waktu habis sholat itu saya nggak sholat Habib. Lah kok begitu? Iya karena habis waktunya saya nggak juga sholat. Itu yang saya tahuin. Ini terjadi di dalam kehidupan kita dan saya dapetin orang tersebut. Berarti berapa lama Bapak ninggalin sholat? Nah kalau saya masih sempat sholat, saya sholat Habib. Tapi kalau sudah habis waktunya saya nggak sholat. Nggak ada begitu. Sholat tetap hadirin. Ini sholatnya hubungan kita antara kita sama Allah. Dikatakan oleh ulama, kalau kita pengen melihat kehidupan seorang hamba itu bahagia atau tidak, lihat bagaimana sholatnya. Lihat sholatnya. Kalau sholatnya sempurna berarti dia bahagia. Habib saya mah enggak, sholat saya sih sama ini, alhamdulillah Habib sholat saya.
Tapi kok sempit-sempit aja? Nggak mungkin sempit. Allah jelaskan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah jelaskan di dalam salat, di dalam ayat Al-Quran bahwa Allah berfirman, orang yang mengerjakan salat, sesungguhnya salat tersebut, ini orang yang mengerjakan salat. Makanya kalau bisa salatnya berjemaah, saya saranin. Kenapa harus berjemaah? Pasti diterima. Pasti ada, pasti. Walaupun sholatnya nggak khusyuk, asal syaratnya memenuhi, rukunnya dipenuhi. Jangan mentang-mentang sholatnya berjemaah terus dia pakai celana pendek sana pendek terus bolong kemana-mana. Yang perempuan pakai kerudungnya semaunya mukananya. Maaf, kita laki-laki. Mungkin kiai minta maaf, sering terjadi. Kalau kiai mungkin nggak ada yang melihat karena kiai sholatnya di depan, sok awal. Tapi saya masih muda, kadang sholat jemaah, sholat Jumat saya di belakang. Kalau laki-laki, maafin laki-laki. Kalau lagi sujud, perhatiin belakangnya. Ini sering kali laki-laki maki sarung, maki celana, sholatnya rapi, tapi nggak diterima sama Allah. Kenapa? Karena di bagian belakangnya auratnya kebuka. Kalau kelihatan daging nggak sah. Saya bingung orang zaman sekarang ini, dia mungkin pahamnya aurat itu bagian depan doang kali. Kagak ke aurat selingkaran tubuh. Saya baru pulang dari Palembang, sholat di rest area. Dari Kuningan bandara langsung ke Jakarta, dari Jakarta langsung ke sini. Sholat di rest area, saya sebutin. Coba lihatin, orangnya pada sholat semua, alhamdulillah. Muslim pada sholat semua. Yang laki-laki ini sholat, saya jadi makmum. Saya telat, saya makmum. Dari sekian banyak, berapa orang yang sholatnya nggak diterima sama Allah? Kenapa? Karena aurat kelihatan. Ini nggak ditegur saya, dosa saya. Tapi nggak mungkin saya tegur semua. Takmirnya saya bilangin, pengurus masjid coba ingetin. Nanti buat laki-laki tolong diingetin, biar merhatiin belakangnya. Sholatnya nggak sah kalau kelihatan dagingnya. Oh iya Pak, makasih Pak. Sama-sama. Saya bilang saya terima kasih. Ini saya udah sampaikan. Nah kalau perempuan Bu, maafin Ibu, siapa yang negor Ibu? Kalau laki Ibu nggak pernah negor, ketahuilah Ibu menjerumuskan laki Ibu ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena laki nggak pernah negor, taunya benar aja sholatnya. Lakinya juga kalau nggak negor, kan biasa, benar tuh. Bini gua nggak pernah diperhatiin sholatnya. Maaf Bu, kita kalau berdandan wah kerudungnya dilibat-libat. Berdandan sanggup, bila sholat kita menghadap Allah, nggak mau cantik-cantik, perhatiin rambut. Makanya ciput, ciput itu wajib diantaranya menjadi asbab rukun wajib. Kenapa harus wajib Habib? Ma la yatimmu bihi illa wajib, ma la yatimmu bihi bahwa wajib. Nggak bakal sempurna, nggak bakal tertutup dengan sempurna kecuali dengan timut. Maka timut itu bisa jadi hukumnya wajib. Kecuali karena ini tadi ketutup benar, rapat. Ini mesti dipahami dalam ibadah kita. Maaf, pengajian ibu-ibu di mana? Maafin saya, kiai ini nggak pernah ngingetin. Ustadznya, Habibnya nggak pernah negor. Habibnya bakal diminta pertanggungjawaban, kiai ini bakal diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena di dalam ibadahnya salah. Hadirin hadirat, wallahu a'lam bis. Setengah 12. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di malam hari ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, cukup sekian ya. Gue turun dari panggung. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ini seperti saya bilang bukan nasihat, bukan tausiah, bukan ceramah. Ini mereka para anak ulama yang berhak. Kalau saya cuma mendongeng di pulang, bawa pulang dongeng. Ada satu jalsa Rasulullah SAW pernah Sayyidatuna Aisyah pernah mengatakan karena sahabat Rasulullah SAW yatanashiduna syi'ra baina yadin nabiyina Muhammadin SAW wa huwa yatabassam atau kama qala SAW. Dari Aisyah meriwayatkan ada berapa sahabat ini lagi asyik duduk bersama Rasulullah
baca qasidah dan Rasulullah di hadapan mereka. Apa yang terjadi? Rasulullah tersenyum sama mereka. Pulang dari majelis ini, kita pengen ngeliat Rasulullah tersenyum sama kita. Bawa yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya dongeng saya yang baik, mudah-mudahan itu pasti kebaikan itu dari Allah. Kalau semuanya buruk, itu semuanya berasal dari saya. Mudah-mudahan majelis ini membawakan kebaikan bagi kita di dunia dan di yaumul qiyamah. Membenahi salat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita di dalam salat kita, memperbaiki salat kita dengan khusyuk, memperbaiki salat kita dengan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah fi kulli khairin wa ladhin afiyah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Orang lebih insyaallah berangkat umrah, mohon didoakan, mohon dimunajatkan sama Allah agar diberikan kesehatan, afiat dan kelancaran ketika kami melaksanakan setiap sunnah kewajiban di dalam umrah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.